Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan proposal penelitian yang kami buat dengan judul Implementasi Support Factor Classifier atau SVC dan Recursive Feature Elimination atau RFI pada sistem prediksi penyakit diabetes guna meningkatkan akurasi diagnosis dini pada pengguna. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri Restati Majaluna Sakinandita dengan NIM akhir 2044. Saya Lailatul Eki Fitrianingsih dengan NIM akhir 2019. Dan saya Reno Julius Andreas dengan NIM akhir 2053. Baik, langsung saja untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bab 1 pendahuluan, di latar belakang, diabetes merupakan penyakit yang jumlah penderitanya terus meningkat, termasuk di Indonesia penduduknya yang menduduki peringkat kelima di dunia. Deteksi dini sangat penting, tapi metode konvensional seringkali lambat, mahal, dan tidak merata. Jadi, untuk mengatasi hal ini, teknologi machine learning, khususnya algoritma support vector classifier atau SVC, dapat digunakan untuk membantu proses diagnosis lebih cepat dan akurat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa SVC bisa mencapai akurasi hingga 95% dalam prediksi diabetes. Lalu, masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah tingginya jumlah penderita yang terlambat didiagnosis. Penelitian ini mencoba menjawab bagaimana cara menerapkan algoritma SVC dalam membantu diagnosis dini secara cepat dan akurat. Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah meng- menggunakan SVC dan RFI untuk memilih fitur yang penting. Sistem hanya fokus pada prediksi diabetes berdasarkan dataset yang ada. Tujuannya untuk meningkatkan akurasi diagnosis sejak dini. Lalu, manfaat dari penelitian ini adalah eh, yang pertama bagi institusi dan masyarakat, selain juga menjadi referensi untuk pengembangan sistem prediksi penyakit berbasis teknologi. Untuk bab satu sekian, bab 2-nya dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk pada bab 2 tinjauan pustaka, di mana yang pertama yaitu penelitian terdahulu. Nah, dari tiga penelitian utama yang kami kaji dapat diketahui bahwa yang pertama, penelitian oleh Patil menggunakan SVC dan mencapai akurasi sebanyak 73,38%. Lalu yang kedua ada penelitian Sri Vastava menggunakan model SVM dalam sistem prediksi berbasis web dan akurasi tinggi mencapai 96,54%. Sedangkan pada penelitian Mauri dan Aziza, mereka menerapkan RFI untuk mengurangi fitur dari 8 menjadi 5 tanpa menurunkan akurasinya. Lalu dari kajian tersebut didapatkan bahwa terdapat tiga gap utama, yaitu yang pertama, belum ada penelitian yang menggabungkan antara model SVC dan model RFI untuk prediksi diabetes ini. Lalu yang kedua yaitu efisiensi model dan pengurangan dan kompleksitas fitur belum dioptimalkan. Lalu yang ketiga, ada potensi kombinasi dari RFI untuk mencegah overfitting pada SVC belum dieksplorasi. Lalu dari gap penelitian tersebut, kita harus memperkuat dasar penelitian kami dengan merujuk beberapa teori. Yang pertama, mengenai machine learning adalah pendekatan pembelajaran berbasis data yang digunakan untuk membangun model prediktif. Lalu yang kedua ada SVC, yaitu Support Vector Classifier, di mana SVC ini merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan data berdasarkan kelasnya. Lalu yang ketiga ada RFI, yaitu Recursive Feature Elimination, di mana merupakan metode seleksi fitur yang mengeliminasi fitur yang kurang relevan. Lalu ada diabetes merupakan penyakit kronis yang dipengaruhi oleh faktor gaya hidup ataupun genetik. Lalu juga yang terakhir ada terdapat model ADI, yaitu analisis design, development, dan implementation, lalu juga evaluation. Lalu yang terakhir ada metode R&D, yaitu yang bertujuan untuk mengembangkan suatu produk website dengan implementasi machine learning. Lalu selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya.
Selanjutnya, pada bab 3 ini kita akan membahas metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis desain penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kuantitatif, di mana data numerik diolah untuk membangun model prediksi menggunakan model support vector classifier atau SVC, yang bertujuan untuk mengklasifikasikan resiko penyakit diabetes berdasarkan atribut kesehatan pengguna, serta RFI untuk menyederhanakan model dan serta meningkatkan akurasi prediksi dengan hanya menggunakan fitur-fitur yang paling relevan terhadap target output yang diinginkan. Selanjutnya, kita menggunakan pendekatan penelitian, yaitu metode Research and Development atau R&D dengan model pengembangan ADI meliputi proses analisis, design, development, implementation, serta evaluation. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur penelitian di mana tahap yang pertama adalah pengumpulan data, di mana data yang digunakan adalah dataset diabetes prediction yang tersedia di platform Kaggle, berisi 100.000 data pasien dengan 8 fitur input dan satu target output, yaitu positif diabetes atau negatif diabetes. Dan tahap kedua yaitu eksplorasi dan pembersihan data atau pre-processing yang meliputi handling missing value, yaitu mengidentifikasi dan menangani nilai kosong atau missing value. Yang kedua fitur scaling, dan yang ketiga splitting data atau membagi data menjadi data training sebanyak 80% dan data testing 20% untuk mengukur seberapa baik model dapat mengeneralisasi data baru. Selanjutnya, tahap ketiga, yaitu seleksi fitur menggunakan RFI atau memilih fitur terbaik dan menghapus fitur dengan kontribusi paling rendah terhadap akurasi prediksi. Tahap keempat yaitu pemodelan data, yaitu model prediksi penyakit diabetes dibangun menggunakan algoritma support vector classifier atau SVC. Dan yang kelima, evaluasi model. Metrik evaluasi utama yang digunakan adalah akurasi, yang menunjukkan seberapa banyak prediksi yang benar dibandingkan seluruh prediksi. Dan yang terakhir, deployment web, yaitu mengimplementasi model ke dalam aplikasi berbasis web menggunakan Streamlit, di mana pengguna dapat mengisi data kesehatan seperti usia, jenis kelamin, riwayat merokok, hipertensi, penyakit jantung, BMI, kadar hemoglobin, dan kadar glukosa darah. Lalu aplikasi akan menampilkan hasil prediksi berupa status yaitu pasien terkena diabetes atau pasien tidak terkena diabetes secara real time. Berikut daftar pustaka atau beberapa referensi jurnal yang kami gunakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan atau yang dapat kelompok kami jelaskan pada proposal kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.